yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang harus kita jadikan komitmen hidup kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap memasuki bulan Rajab, beliau banyak membaca doa sebagai berikut: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah hidup kami sampai di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa Rajab dan Sya'ban adalah 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menuntun umatnya untuk memohon keberkahan agar bisa sampai di bulan Ramadan. Berkah dalam bahasa Arab dimaknai dengan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dengan doa di atas kita memohon kepada Allah agar diberi tambahan kebaikan dalam kesehatan, rezeki, keluarga, kehidupan, serta ibadah sehari-hari. Agar memasuki bulan Ramadan kita bisa siap lahir dan batin melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Namun demikian, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia, al-ashhurul hurum, di samping bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, serta menjadi bulan yang penting karena adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sejarah disebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab tahun 11 dari kenabian atau 9 bulan setelah Amul Huzni, tahun kesedihan, yaitu peristiwa meninggalnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian, dan disusul 3 hari setelahnya wafat istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dinamakan tahun kesedihan karena 2 orang tersebut adalah yang dengan ikhlas membela dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan jiwa, raga, dan harta mereka. Abu Thalib selalu pasang badan apabila ada orang yang ingin mencelakai, bahkan ingin membunuh Nabi. Sebagai keturunan Bani Hashim dan putra dari Abdul Muttalib, kakek Nabi, beliau sangat disegani dan dihormati oleh orang-orang Quraisy, baik para pembesarnya, apalagi rakyat biasa. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha adalah istri setia yang selalu memberikan kenyamanan baik psikis maupun fisik, dan selalu menghibur Nabi serta merelakan seluruh harta kekayaannya untuk digunakan dalam berdakwah. Peristiwa ini menimbulkan kesedihan dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan benar juga setelah wafatnya 2 orang itu, tekanan dan serangan dari orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW pada 9 bulan setelah Amul Huzni. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra adalah memberikan hiburan kepada Nabi, sebab puncak dari Isra Mi'raj adalah berjumpanya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Di samping itu, Isra Mi'raj dimaksudkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran kepada Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah Islam. Hal ini dapat dibaca dalam surat Al-Isra tersebut, bahwa salah satu tujuan dari Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, akan kami Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Di antara pembelajarannya adalah bahwa dalam peristiwa Mi'raj
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul pendahulunya. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Isa bin Maryam dan sepupunya Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari nama-nama para nabi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam yang diakui sebagai Tuhan oleh umat Nasrani, serta Nabi Harun alaihissalam yang sangat dicintai oleh orang-orang Israel. Dan seperti kita ketahui bahwa di Madinah kaum muslimin hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi atau Bani Israel dengan rukun dan damai karena adanya piagam Madinah. Di samping itu, Rasulullah SAW juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang sejarahnya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran dan mempunyai musuh yang sangat luar biasa hebat, yaitu Raja Fir'aun laknatullahi alaih. Ada juga Panglima Haman dan konglomerat Qarun. Yang ketiga, profesi itu bisa menentukan baik dan buruknya sebuah negara. Dan yang terakhir adalah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu merupakan bapak moyang orang-orang Israel melalui Nabi Ishak alaihissalam, sekaligus bapak moyang orang-orang Islam melalui Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan beliaulah yang menyebut kita sebagai orang-orang Muslim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Ibrahim yang memberi nama kalian orang-orang yang Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa tersebut terlihat cara Allah memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad sebagai calon pemimpin yang paling berpengaruh di dunia, yang hal itu diakui juga oleh seorang orientalis yang bernama Michael Hart, yang dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Bahkan Allah dalam memberi pelajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tatap muka dan dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Mungkin ini adalah isyarat bahwa seorang calon pemimpin harus banyak belajar tentang kehidupan dari biografi orang-orang lain dan realitas kehidupan masyarakat. Dan salah satu pelajaran yang baik adalah belajar tatap muka dengan guru adalah cara yang terbaik. Karena sekarang ini banyak orang yang belajar agama dari internet, dari YouTube dan sebagainya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita belajar langsung dengan guru yang ada di hadapan kita, sehingga guru itu akan tahu kesalahan dan kebenaran dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.